Halo guys, kembali dengan channel NRN Padil Gaming. Kita mau reaction 7 creepypasta ya guys ya. YouTube. Oke, ke sini. Jun creepypasta ya guys ya. Apa ya, pilih. Arsandrina ya kita. Ya, kau kan pulsa kakak habis. Ada skin game dong. Download aplikasi GoPay. Dapetin potongan hingga 7 creepypasta teraneh part 11. Halo guys, Nova Cleaner lagi ngadain giveaway loh. Syarat untuk giveaway-nya, kalian cukup upload video di TikTok bertema Banyak kali ya. pembersih pada pot juga dan jadi cukup menggunakan starter chest OP yang membuat awal main bisa terpikir mungkin itu hanya bug. Buku itu memberitahu mereka bahwa dengan menulis Skellux Design, maka akan memunculkan sesuatu yang unik tapi aneh. Mereka berjelajah dan tak terasa sudah malam hari. Saat mereka ingin tidur, mereka baru sadar bahwa mereka lupa bikin kasur. Hanya Lukas yang ingat untuk membuat kasur. Dan persediaan wool mereka sudah habis karena digunakan untuk membuat TV dan karpet. Karena mereka gabut harus menunggu pagi hari, jadi mereka mencoba mengikuti instruksi dari buku itu. Mereka membuat 5 torch dan menaruh sign bertuliskan Skellux di tengah-tengahnya. Saat ditaruh, sign itu tidak menampilkan nama apapun. Dan tiba-tiba banyak petir yang menyambar sign itu. Setelah 3 menit, petir itu sudah menghilang beserta torch dan sign-nya. Kemudian, mereka melihat ke arah bulan, tapi bulan itu terlihat seperti diam tidak bergerak 1 senti pun. Mereka menunggu sampai 10 menit tapi tidak kunjung pagi hari. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyuruh Mike keluar dan Lukas tidur di kasur. Tapi tetap saja, Minecraft-nya tetap malam hari. Mereka juga bingung, kenapa nggak ada satupun hostile mob yang spawn. Saat mereka menyusuri desert biome, tiba-tiba saja di depan mereka ada kuda putih dengan bercak merah yang berlari kencang di depan mereka. Karena hal itu, mereka langsung kabur ke rumah dan melihat keadaan sekitar. 5 menit kemudian, mereka melihat ada sebuah kuda putih yang menghampiri rumah mereka. Mereka mendekati kuda itu karena kuda itu terlihat bukan seperti kuda tadi. Tapi, kuda itu dibawa pergi oleh kuda putih lain yang memiliki bercak merah di badannya. Karena mereka merasa rumah mereka dihantui kuda terkutuk tadi, jadi mereka kabur dari rumah dan mencari biome lain. Di perjalanan, mereka nggak sengaja melihat ada tulang, kulit, dan saus tomat yang menandakan bahwa itu adalah tempat kuda putih tadi terbunuh. Di desert biome itu, mereka juga melihat ada kuda putih merah tadi yang menyelam dan berenang kencang di bawah laut. Karena merasa di luar nggak aman, jadi mereka masuk ke dalam cave. Tapi tetap saja, kuda putih merah itu seperti menghantui mereka. Dan saat kembali ke permukaan, lagi-lagi kuda putih merah itu menghampiri mereka dan mengirim banyak kuda hitam. Mereka kaget karena ternyata kuda hitam itu bisa meledakkan diri. Dan setelahnya, kuda putih merah itu pergi menjauh dengan terbang sangat cepat. Di sana, mereka juga menemukan sebuah village, tetapi village itu seperti tidak beres. Karena di village itu sama sekali tidak ada villager, hanya ada kepala tengkorak dan bekas saus tomat. Mereka mengira mungkin semua villager telah dibunuh oleh kuda putih merah tadi. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dibarengi dengan kemunculan kuda putih merah yang mengejar mereka. Karena mereka sudah nggak kuat, jadi mereka mengumpet dan mulai membuat nether portal. Saat masuk ke nether portal itu, mereka lebih heran lagi. Karena mereka malah terteleport ke lapisan atas nether. Di lapisan bedrock itu, mereka malah melihat ada sebuah kastil dengan pintu masuk yang sangat creepy. Terlihat seperti creeper yang sedang berteriak. Kastil itu semua lapisannya hanya terbuat dari bedrock. Kastil itu terdapat monkey. Gas itu tidak menyerang, hanya menatap pilar bedrock teratas dan kemudian menghilang. Setelah itu muncul notifikasi yang artinya mimpi terburukmu akan segera muncul. Dan seketika muncul kuda putih merah tadi yang berkeliling-keliling kencang di bawah kastil itu. Kuda putih merah itu hanya butuh 5 detik untuk sampai ke atas kastil dan bersiap menyerang mereka. Mereka berniat langsung turun ke bawah, tapi sayangnya kastil itu seperti terpasang barrier block sehingga mereka terhalang untuk turun. Kemudian datang kuda putih merah yang langsung berlarian mengitari mereka.
Setelah itu, tiba-tiba anehnya kuda itu berhenti menyerang mereka dan pergi menjauh. Tapi beberapa saat kemudian, mereka berdua langsung terteleport ke atas kuda putih merah itu dan berkeliling sangat-sangat kencang di lapisan bedrock itu. Menabrak banyak bedrock dan akhirnya diturunkan di salah satu lubang kastil itu. Mereka diturunkan di lubang yang penuh dengan Steve Head, yang berarti ada player sebelum mereka yang telah terbunuh oleh kuda itu. Dan setelah itu, banyak sekali lava yang muncul dari atas jembatan dan mereka mati. Kenapa kamu nggak save kontak aku pakai nama sayang sih? Maksud kamu apa, Rin? Nggak usah pura-pura nggak peka. Yang kedua, Jorkan Cartwright di mana-mana. Ia memasuki bangunan tua itu, tapi nggak ada hal menarik di dekat karyawan Mojang dan kemunculan di belakangnya. Karyawan Mojang itu bertanya, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Kan Mojang udah pernah bilang, jangan percaya skematik yang nggak biasa. Apa kamu melihat semua bug shadow yang sangat gelap ini? Ini semua adalah ulah dari Dark Knight. Jadi cuman itu yang bisa aku katakan, selamat tinggal. Ivan masih bingung dengan perkataan karyawan Mojang tadi dan mulai memasuki kastil besar itu. Di kastil itu, ia melihat ada sebuah rel yang miring ke atas, ada sebuah bug shadow di lantai kastil, ada tangga yang rumit, ada Steve Head yang melayang, ada kasur tingkat, dan ada rel yang lebih aneh lagi di puncak kastil itu. Kemudian, Dark Knight itu menjadikan Minecraft-nya menjadi malam, dan Dark Knight juga bercerita bahwa dirinya adalah sebuah error yang ditimbulkan Mojang. Dan errornya sudah menyebar hampir ke seluruh file Minecraft. Sehingga Mojang terpaksa membuat Soul Sand untuk mengurung jiwa Dark Knight. Ivan mencari-cari keberadaan Dark Knight itu dan baru menyadari kalau ternyata skin Dark Knight seperti berkamuflase dengan kegelapan malam. Setelah bacot lumayan lama, entity itu mulai ingin menyerang si Ivan. Si Ivan lari dengan kencang dan mulai berlindung di bangunan tua awal tadi. Tapi tiba-tiba Minecraft-nya menjadi sangat abu-abu dan ia berada di atas kepala Dark Knight itu. Seketika Minecraft-nya menggelap dan kemudian terang kembali. Tapi kali ini dirinya berada di Snowy Biome dan dirinya dikutuk menjadi sebuah Soul Sand. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya. Yang keempat, Dinnerbone Exe. Ada seseorang di Minecraft yang sangat ngefans dengan Dinnerbone. Dan saking ngefansnya, di world-nya ia mengcopy file session.log dan mengganti namanya dengan dinnerbone.exe setelah itu memainkannya. Awal-awal, ia tidak menemukan adanya tapi saat dicek tentang Minecraft di multiplayer server milik orang random, itu ada mainan besar yang berbalik badan dan mulai mengejar dirinya. Mainan itu teriak-teriak sambil mengejar player itu. Dan yang keenam, Monster U. Ada dari ia masih penasaran karena ia terkejut seperti orang yang sedang nonton video ini. Di sana, ia dikejar-kejar entity itu dan entity itu mengeluarkan suara annoying dan tubuhnya kerempeng. Setelah itu, ia nggak mau masuk ke sana lagi dan memutuskan untuk mining saja. Saat ingin mining, Minecraft-nya sebuah torch di tengah hutan yang baru saja diusir dari server Minecraft sekolah mereka karena mereka berdua dianggap terlalu serakah tempat di server itu. Akhirnya juga ada sebuah rumah desa di server itu. Mereka heran karena bentuk rumah itu mirip seperti rumah salah satu kakak kelas mereka di server Minecraft sekolahnya dulu. Bahkan, di situ ada kincir angin dan ladang gandum yang sangat indah. Mereka melihat-lihat bagian rumah itu sampai tak terasa sudah malam hari. Saat malam hari, Adam gak sengaja melihat di dalam rumah itu ada seseorang yang sedang memantau mereka. Tapi saat Adam mendekat, orang itu sudah menghilang. Mereka mengecek ke dalam rumah, tapi nggak ada siapapun. Di sini temannya malah mencuri beberapa diamond dan menyisakan 4 diamond doang di chest itu. Setelah memeriksa rumah itu, mereka menemukan sebuah gudang bawah tanah. Mereka mengira di gudang itu banyak diamond dan barang mewah, tapi ternyata di situ nggak ada apapun. Dan tiba-tiba mereka terkena efek blindness dan juga terdengar suara teriakan dari luar rumah. Mereka berdua naik lagi ke rumah itu dan mengecek tadi itu suara apa. Dan mereka berdua kejar-kejaran dengan makhluk itu, tapi dengan adanya efek blindness, mereka sangat susah melihat. Dan
Slenderina itu berhasil membunuh Jason, tapi Adam berhasil selamat dan langsung mematikan server itu. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 11. Jadi udah itu aja dan thank you. Bye-bye.